kita semua kan tahu ya, cerita-cerita yang paling terkenal sekalipun ternyata bisa punya lapisan makna yang, wah, nggak pernah kita duga. Nah, gimana kalau salah satu kisah paling fundamental dalam sejarah manusia itu ternyata bukanlah sebuah tragedi yang terjadi begitu saja, tapi sebuah drama yang skenarionya udah dirancang dengan sangat teliti. Yuk, kita bedah bareng-bareng interpretasi yang super unik ini. Nah, ini dia ide utamanya yang provokatif banget dari sumber yang kita bahas. Jadi, kisah kejatuhan dari surga itu bukan kecelakaan, sama sekali bukan. Justru ini adalah sebuah sandiwara atau bisa dibilang audisi kosmik yang sudah direncanakan. Seperti yang tertulis di sini, ini adalah proses casting untuk menentukan peran bagi kelima Nur Muhammad atau esensi-esensi primordial dalam sebuah drama besar yang nanti akan dipentaskan di bumi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sandiwara kosmik, mempersiapkan panggungnya. Jadi, semua ini berawal dari sebuah tindakan terlarang. Ada 5 entitas primordial yang nekat mencampurkan roh dan materi. Nah, tindakan inilah yang jadi pemicu utama dari keseluruhan drama yang akan terjadi selanjutnya. Dan inilah para aktornya. Kelima Nur Muhammad ini, atau esensi-esensi primordial, adalah karakter utama kita. Masing-masing mewakili elemen dasar. Ada api, air, cahaya, tanah, dan angin. Setiap tindakan dan pilihan mereka nanti yang akan menentukan takdir kosmik mereka sendiri. Lanjut ke bagian kedua, ujian besar pertama. Sebuah audisi yang, menariknya, didasarkan pada surah Al-Baqarah. Nah, disinilah sumber kita menafsirkan surah Al-Baqarah bukan cuma sebagai referensi biasa, tapi benar-benar sebagai naskah harfiah untuk audisi kosmik ini. Setiap ayatnya seolah jadi penanda adegan dalam drama ini. Oke, poin ini penting banget. Menurut tafsiran ini, perintah untuk bersujud itu tujuannya bukan untuk memuliakan Adam. Bukan. Adam di sini posisinya cuma sebagai instrumen. Anggap saja seperti properti panggung yang dipakai untuk menguji 4 entitas lainnya. Jadi, fokus ujiannya bukan ke Adam, tapi ke reaksi yang lain terhadap Adam. Nah, ini yang sangat menarik dari ayat ini menurut sumber kita. Ini bukan sekedar pernyataan umum bahwa Tuhan Maha Tahu ya, tapi ini diartikan sebagai sebuah sindiran, sebuah kode yang ditujukan langsung kepada para aktor di panggung itu. Sebuah peringatan halus bahwa rahasia mereka, dosa mereka mencampurkan roh dan materi, itu sudah terbongkar. Kita masuk bagian ketiga, kegagalan menentukan peran. Jadi, gimana audisi ini akhirnya menentukan siapa jadi siapa? Sekarang kita lihat hasilnya. Gimana justru kegagalan dalam audisi inilah yang mengunci peran setiap karakter untuk selamanya. Kegagalan Ifrit, kalau kita lihat analisisnya, itu bukan cuma soal kesombongan. Oh, bukan. Ini lebih dalam lagi. Ini adalah kegagalan kesadaran. Dia sama sekali nggak nangkep peringatan tersembunyi tadi dan nggak paham apa esensi ujiannya. Bisa kita lihat di sini kan, bukannya kasih jawaban yang lulus dengan mengakui kebesaran Tuhan, dia malah fokus sama arogansinya. Dia menjawab pertanyaan yang salah. Karena dia nggak sadar kalau dia itu lagi diuji. Nah, di sisi lain, ada Adam. Dia yang tadinya cuma jadi properti ujian, malah jadi angkuh karena perannya itu. Dia mulai lupa sama posisi aslinya, terlena dengan status barunya, dan ya, itulah yang akhirnya jadi penyebab kejatuhannya sendiri, bersama Hawa. Jadi, poin krusialnya begini, setiap kegagalan spesifik ini langsung menentukan peran mereka di drama bumi nanti. Kesombongan Ifrit saat diuji kerendahan hati, jadilah dia sang antagonis. Keangkuhan Adam setelah ditinggikan dan keterlibatan Hawa menjadikan mereka protagonis yang tragis. Dan Khidir, rasa bersalahnya yang bikin dia menghindar dari tanggung jawab, memberinya peran pendukung. Peran mereka ditentukan oleh reaksi mereka sendiri. Oke, bagian keempat, buah terlarang yang sebenarnya. Dan catat ya, ini bukan tentang apel. Sekarang kita pindah ke babak selanjutnya yang menantang pemahaman kita semua soal buah terlarang. Maksudnya, dalam drama serumit ini, masa sih objek konfliknya cuma sepotong buah? Pasti lebih dari itu. Dan slide ini menjelaskan pandangan esoterisnya dengan sempurna. Pohon terlarang atau pohon huldi itu ternyata bukan pohon beneran, tapi sebuah metafora untuk ilmu tentang roh. Jadi, godaan yang sesungguhnya itu adalah untuk mendapatkan pengetahuan terlarang tentang penciptaan itu sendiri, jauh lebih besar dari sekedar buah. Jadi, dosa yang sebenarnya, menurut pandangan ini, adalah keserakahan kosmik. Coba kita urutkan ya. Pertama, setiap entitas punya domainnya masing-masing. Kedua, ilmu tentang roh itu eksklusif, hanya milik Jibril. Tapi yang ketiga,
Karena terhasut provokasi Ifrit, Adam dan Hawa mencoba merebut kekuatan ini. Nah, itulah pelanggaran batas ilahi yang sesungguhnya. Menurut pandangan ini, antagonis yang sebenarnya itu bukanlah musuh dari luar seperti Ifrit, bukan. Musuh yang sejati seperti yang bisa kita lihat adalah nafsu, ego yang ada di dalam diri kita. Yang menurut sumber ini lahir dari tindakan terlarang mencampurkan roh dengan materi. Jadi, Ifrit itu cuma pemicunya aja. Pertempuran sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, kita sampai di bagian kelima, rancangan agung sang sutradara. Pertanyaan besarnya, kenapa sih harus ada sandiwara seribet ini? Kenapa sang sutradara nggak langsung menghukum mereka saja? Pasti ada tujuan yang lebih besar di baliknya. Disinilah semua kepingan puzzle-nya menyatu. Sandiwara ini adalah sebuah mekanisme yang rumit, tapi perlu untuk menyelaraskan kehendak bebas para entitas ini dengan rencana Tuhan yang statis. Jadi, mereka itu tidak dibuang ke bumi. Mereka memilih untuk pergi ke sana sebagai cara penebusan dosa yang pada saat bersamaan justru memenuhi takdir yang sudah ditetapkan. Keren kan? Jadi kalau kita lihat rapor akhir dari audisi kosmik ini, hasilnya jelas banget. Dari kelima peserta, cuma satu yang lulus, Jibril. Dia tetap teguh, sadar, dan patuh dari awal sampai akhir. Sementara 4 lainnya, seperti yang ditunjukkan grafik ini, ya gagal dengan cara mereka masing-masing. Pada akhirnya, inilah inti dari semua pembahasan kita. Seluruh sandiwara kosmik ini, ujiannya, kejatuhannya, semuanya adalah sebuah proses yang memang harus terjadi. Ini adalah cara sang sutradara untuk memastikan rencananya terwujud, bukan dengan paksaan, tapi melalui tindakan dan konsekuensi dari para aktor ciptaannya sendiri. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan terakhir. Kalau kita ini adalah penonton dari drama ilahi yang begitu agung, yang sudah dipentaskan sejak awal waktu, pelajaran apa yang seharusnya kita ambil dari perjuangan, kegagalan, dan penebusan para aktor pertamanya? Coba deh direnungkan.